Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Hikmah. Dan hari ini kita masih dengan cerita Abu Nawas dengan tupai hantu. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat membunuhnya. Setelah berusaha keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang, kata Abu Nawas dalam hati. Lantas, ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini, Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat hal itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya. Lalu aku pun akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," kata Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung. "Aku akan melihatnya. Sebentar saja. Dan suamiku juga pasti tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karung, hewan tupai itu langsung meloncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu langsung lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara, kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Ini saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun, ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum?" tanya mereka. "Oh iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya Abu Nawas balik. "Tentu lumayan banyak,"
waktu yang harus dibutuhkan untuk mengumpulkan gandum-gandum tersebut? Jawab mereka. Nah, itu kalian tahu. Kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah? Kawan-kawanku, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang membuang biji gandum supaya didenda? Ujar Abu Nawas. Mereka berkata, iya benar sekali. Aku setuju. Aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum. Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim, kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah menjadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa, Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai yang sedang berlari. Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum? Kata Abu Nawas dengan kesal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.